Tahukah kamu, sebanyak 35-40% dari berat badan kita merupakan otot. Nah, otot juga yang membantu kita dalam melakukan gerak sehari-hari. Kalau dalam istilah biologi, daging yang kita kenal itu sebetulnya adalah otot. Maka dari itu, pada tubuh kita memiliki banyak otot. Nah, oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem otot pada manusia. Otot pada manusia itu termasuk ke dalam alat gerak aktif. Kalian dapat berlari, bergerak, kemudian kalian dapat melakukan aktivitas karena adanya sistem otot. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami jenis-jenis otot dan fungsinya. Kemudian memahami anatomi otot dan cara kerjanya. Selanjutnya, kalian dapat membedakan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Untuk dapat membedakannya, kalian harus mengerti apa itu fungsi otot. Fungsi otot itu ada 5. Yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Yang keempat, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Wah, banyak ya fungsi dari otot. Nah, supaya kalian lebih memahami apa saja jenis-jenis otot dan struktur anatominya, kalian harus mengetahui pembagian dari otot. Otot dibagi menjadi 3 jenis. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, otot kita terdiri dari 3 jenis. Antara lain, yang pertama adalah otot lurik, yang kedua adalah otot jantung, dan yang ketiga, otot polos. Nah, supaya kalian bisa memahami ketiga bagian dari otot-otot ini, silahkan kalian akses virtual lab yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik alamatnya, kemudian kalian pilih menu virtual lab pada materi jaringan otot. Silahkan dibuka dulu ya. Setelah kalian membuka virtual lab belajar.kemdikbud.go.id dan memilih menu jaringan otot, maka akan tampil virtual lab seperti berikut. Di sini kalian bisa belajar mengenai macam-macam jaringan otot beserta dengan letaknya dan juga memahami struktur anatomi dari jaringan otot. Oke, untuk yang pertama kita bahas mengenai macam-macam jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Hal ini dibedakan sesuai dengan letaknya. Otot rangka itu terletak pada rangka di tubuh kita. Kemudian, otot jantung terletak pada organ jantung. Dan yang ketiga, otot polos biasanya terletak pada organ dalam, contohnya seperti organ-organ pencernaan. Nah, supaya kalian bisa memahami cara kerja masing-masing jenis otot, kalian harus mengetahui struktur anatomi jenis-jenis otot tersebut. Kita mulai ya. Dari yang pertama, otot rangka. Otot rangka itu menempel pada rangka. Misalnya di sini, yang ditunjukkan adalah otot yang menempel pada bagian lengan atas. Kita klik menu bagian otot rangka. Nah, berikut gambaran dari struktur anatomi pada jaringan otot rangka. Jadi, jika kalian melihat di mikroskop, maka yang teramati adalah struktur anatomi jaringan otot rangka adalah seperti berikut. Gambarannya, otot rangka itu memiliki banyak inti, ya, karena dia bekerja secara sadar. Bentuknya silindris, tidak bercabang, memiliki banyak inti, dan juga memiliki pita gelap dan pita terang. Kerjanya secara sadar. Nah, biasanya otot rangka ini terdapat pada lengan, dada, dan leher. Bisa dipahami ya, di sini adalah bagian geras serat otot, kemudian di sini adalah inti atau nukleus, dan garis-garis ini adalah serat otot. Selanjutnya, kita ke jenis otot yang kedua, yaitu otot jantung.
Otot jantung terletak di organ jantung. Nah, seperti apa bentuk anatomi otot jantung? Kita klik menu bagian otot jantung. Nah, berikut gambaran dari struktur anatomi jaringan otot jantung. Bentuknya mirip seperti otot rangka yang tadi ya. Bedanya otot jantung ini bentuknya memanjang, tetapi dia bercabang dan intinya terdapat satu inti terletak di tengah. Nah, bisa membedakan ya antara struktur anatomi otot jantung dengan otot rangka. Nah, sesuai dengan fungsinya berada di jantung, maka otot jantung bekerja secara tidak sadar. Sehingga meskipun kalian sedang tertidur ya atau sedang dalam keadaan tidak sadar, jantung akan tetap bekerja, memompa darah. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya jantung itu bekerjanya secara sadar. Oke. Nah, otot jantung itu merupakan otot yang terdapat di jantung dan juga selnya berbentuk memanjang dengan inti yang terletak di tengah dan biasanya terdapat pada garis gelap dan terang. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan memiliki gerak teratur dan tidak cepat lelah. Oke, selanjutnya ke menu jaringan otot yang ketiga, yaitu jaringan otot polos. Jaringan otot polos ini ketika dilihat di mikroskop maka bentuknya adalah seperti gambar berikut. Jaringan otot polos, sel-selnya polos, tidak ada garis terang dan gelap seperti otot jantung dan otot rangka, berbentuk silindris atau gelondong dan masing-masing memiliki inti sel 1. Kemudian, otot polos ini bergerak di luar kehendak, sehingga disebut sebagai otot tak sadar. Nah, biasanya otot polos ini berada di organ-organ dalam, misalnya organ-organ pada alat pencernaan. Biasanya pada usus halus manusia, pada lambung, dan pada pembuluh darah. Bisa membedakan ya antara anatomi dari struktur otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Oke, setelah kalian mengamati struktur anatomi dari ketiga otot tersebut, bisakah kalian membedakan masing-masing dari ciri-cirinya? Silakan kalian tulis di tabel pengamatan ya. Otot jantung adalah otot yang berbentuk silindris bercabang, terdapat satu inti di tengah, bekerja secara tidak sadar, dan terdapat pada organ jantung. Kemudian yang kedua, otot polos adalah otot yang berbentuk gelondong, terdapat satu inti di tengah, bekerja secara tidak sadar, dan terdapat pada organ dalam, misalnya organ-organ pencernaan. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik memiliki bentuk silindris dan tidak bercabang. Terdapat banyak inti pada tepinya, bekerja secara sadar, dan terdapat pada rangka, misalnya otot bisep dan trisep. Untuk lebih memahami bagaimana kerja otot, simak animasi berikut ya. Nah, berikut adalah contoh dari kerja otot yang bekerja secara antagonis, yaitu pada otot lengan atas. Bagian atas disebut sebagai otot bisep dan bagian bawah disebut otot trisep. Mengapa disebut bekerja secara antagonis? Karena otot bisep dan trisep bekerja secara berkebalikan. Ketika otot bisep berkontraksi, maka otot trisepnya akan berelaksasi. Pada gerakan mengangkat buku, otot bisep berkontraksi dan otot trisepnya berelaksasi. Maka dari itu disebut sebagai otot yang bekerja secara antagonis. Nah, itu tadi mengenai materi sistem gerak pada manusia. Sampai jumpa di materi berikutnya.